Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Diceritain ya, hayo tuh kita cerita. Hayo. Jadi sekarang kita mau belajarnya tapi yang ringan-ringan aja ya guys ya. Walaupun ringan tapi topik kali ini tentang sakaratul maut guys ya, menurut medis dan juga menurut Islam. Buat teman-teman yang pengen tahu proses sakaratul maut itu bagaimana, kalian bisa pantengin ini sampai beres. Aku rangkumin buat kamu. Ini dia guys, sekarat atau sakaratul maut itu adalah beberapa tahapan yang ada di dalam tubuh saat kita menjelang kematian. Pada fase-fase ini tubuh kita itu mempersilahkan diri untuk berhenti berfungsi bekerja ya. Jadi kita tuh emang di situ tuh memang udah pasrah dan udah nggak bisa ngapa-ngapain guys ya. Kondisi seseorang saat sakaratul maut atau sekarat juga beda-beda ya guys ya. Ada yang kondisinya memang sudah sakit lalu melalui tahapan-tahapan yang kalau dilihat-lihat menyayat gitu ya guys ya, sampai ke tahap yang meninggal. Ada juga yang tiba-tiba gitu, tapi kita pengen tahu dong ya tahapannya itu apa aja. Bahkan beberapa orang itu mengalami proses sekarat itu bisa berhari-hari ya guys ya, tapi nggak sedikit juga prosesnya tuh yang memang hanya berjam-jam, bahkan ada juga yang dalam hitungan menit atau detik ya guys ya. Jadi tiba-tiba gitu ya. Lama atau tidaknya tubuh sekarat itu tuh biasanya tergantung dari seberapa cepat tubuh kita itu mematikan si mesinnya ya guys ya. Mesin di dalam tubuh kita tuh kalau mobil kayak starter tuh langsung yang dimatiin gitu ya. Itu tergantung kondisi atau tubuh seseorang ya dalam merespon dari proses sekarat atau sakaratul maut itu. Tapi walaupun beda-beda, garis besarnya itu polanya tuh hampir sama. Walaupun misalnya yang ini meninggalnya misalnya maaf ya karena sakit yang udah parah gitu, udah tahun-tahun atau berbulan-bulan, tapi tetap polanya itu sama. Atau yang meninggal mendadak juga itu polanya itu sama, hanya percepatannya aja yang membedakan gitu guys. Oke, jadi ini adalah proses-proses sekarat atau sakaratul maut menurut medis. Yang pertama itu, ketika sekarat, perubahan yang paling bisa dilihat atau dirasakan di tubuh itu, ya tubuh itu jadi lemah. Jadi walaupun kita melakukan aktivitas sedikit gitu ya, misalnya cuman kayak minum atau makan, kadang-kadang kalau udah sakit parah itu kan makan disuap, tapi kita tuh lemah banget. Dan gak jarang juga buat yang parah nih guys, badan yang udah lemah banget itu biasanya menyebabkan kita itu menjadi tidak menyadarkan diri. Jadi untuk mencegahnya, biasanya kalau yang lagi sakit parah itu kurangi aktivitas lebih banyak ya, habiskan waktu tuh bener-bener kayak buat istirahat aja. Yang kedua itu linglung dan dipenuhi kecemasan guys. Saat mendekati kematian, beberapa orang akan menjadi sangat gelisah gitu ya, dan dipenuhi sama kecemasan gitu ya. Rasa badannya tuh nggak enak gitu. Kondisi-kondisi tersebut umumnya muncul tanpa alasan yang jelas. Emang badannya udah nggak enak aja. Kadang-kadang kalau kita misalnya dirawat di rumah sakit nih, buat yang sakit parah atau yang sakit gitu ya, biasanya dikasih obat penenang gitu ya untuk bikin kondisi mereka itu lebih baik. Lingkungan dan juga dukungan dari teman atau dari kerabat terdekat atau keluarga juga itu juga bisa membantu meringankan gejala guys biasanya. Yang ketiga, gangguan pada beberapa bagian tubuh ya. Menjelang kematian itu tubuh biasanya kan kayak tadi aku bilang ya, tubuh itu akan mematikan mesinnya. Dimulai dari bagian yang paling luar dulu, kemudian organ-organ vital ya seperti detak jantung, aktivitas kimia di otak, dan juga pernafasan. Awalnya tubuh kita itu akan menurunkan sirkulasi darah yang dikirimin ke anggota gerak ya. Jadi kan kalau kayak aliran darah enggak lancar tuh biasanya kita tuh bisa kayak kebas, kebal gitu ya. Nah itu tuh udah mulai kerasa. Nanti tuh kan kalau lama-lama kalau misalnya nggak ada aliran darah, kita jadi nggak bisa menggerakkan tubuh ya. Dan itu tuh biasanya yang pertama itu ke tangan dan kaki. Makanya biasanya kalau orang yang lagi sekarat itu bagian tangan sama kakinya itu mereka tuh lemes banget, nggak bisa digerakin. Kalaupun bisa digerakin cuman kayak sedikit aja, lebih dingin daripada anggota tubuh yang lain karena di sininya udah nggak ada
aliran darah, guys. Kenapa aliran darah ini cuman dialirkan ke tangan sama kaki? Iya, untuk awal-awal itu hanya dialirkan ke situ karena aliran darah yang lain itu dijadikan cadangan untuk dimasukkan ke organ-organ vital ya. Seperti yang tadi ya, seperti ke jantung, pernafasan, pokoknya bagian-bagian vital yang kalau itu rusak tuh udah wassalamualaikum gitu ya guys. Yang keempat, pernafasan itu biasanya menjadi nggak normal. Penurunan aliran darah itu bikin tekanan darah kita tuh semakin menurun ya, menjelang kematian. Kondisi tersebut kemudian bakalan berpengaruh terhadap kemampuan kita untuk bernafas. Dan ketika sekarat itu biasanya orang bernafasnya itu akan lebih cepat beberapa kali. Selain pola nafas yang berubah, biasanya batuk juga jadi kayak semakin menjadi-jadi gitu guys. Dan batuk juga itu biasanya disebabkan oleh penumpukan cairan pada faring ya, yang menimbulkan getaran sama bagian pernafasan kita guys ya. Baru sampai pernafasan aja tuh kayaknya udah sanggup nggak ya. Yang kelima, perubahan warna kulit. Semakin mendekati ajal, warna kulit itu akan semakin berubah. Selain kulit, warna jari-jari di balik kuku juga biasanya itu akan berubah menjadi lebih gelap dan juga kebiruan. Ada juga yang sampai hitam ya guys ya. Itu juga mungkin bisa diakibatkan oleh tadi sirkulasi darah yang nggak lancar ya di bagian tangan, di bagian kaki gitu ya. Jadi di balik kuku juga itu warnanya jadi berubah guys. Yang keenam, perubahan respons syaraf. Sistem syaraf itu bagian yang paling penting di tubuh kita ya. Dia tuh yang kasih sinyal ke badan kita untuk bergerak, untuk berpikir, dan responnya udah mulai melemah ya saat kita lagi sekarat. Bagian-bagian dari sistem syaraf pusat yang terganggu itu saat sakaratul maut adalah sel saraf, sel otak, sumsum tulang belakang ya, itu juga bakalan melemah ya, jadi udah tidak berespon. Beberapa orang mungkin akan mengalami koma sebelum meninggal. Orang-orang yang koma diduga masih bisa mendengar apa yang dikatakan orang-orang yang di sekitarnya ya. Walaupun dikatakan dia sudah tidak bisa merespon, tapi tetap dia masih bisa mendengar. Dan walaupun kita itu udah koma, biasanya kita itu masih bisa ngerasain apa yang bikin kita itu sakit saat lagi sekarat. Ampun ya Tuhan. Bahkan pasien koma itu bisa makan dan minum walaupun pakai bantuan. Yang dimasukin ke hidung tuh apa ya namanya? Sonde. Sonde bukan. Komen di bawah. Yang 7, telinga menjadi indera terakhir yang berfungsi guys. Walaupun ada orang lagi sekarat, koma gitu ya, mereka itu masih bisa ngedengar walaupun tanpa respon. Alat indera lainnya seperti mata, kulit, lidah, hidung biasanya akan mengalami kerusakan lebih dulu. Setelah itu baru pernafasan dan detak jantung berhenti dan ya udah kematian itu pun terjadi. Ya itu tadi 7 proses sekarat atau sakaratul maut menurut medis. Sekarang kita bakalan ngebahas proses sakaratul maut menurut Islam guys ya. Jadi sebagai umat beragama kita wajib menyampaikan ilmu-ilmu walaupun nggak banyak ya. Semoga bisa jadi reminder buat kita lebih banyak berbuat kebaikan ya, mengumpulkan pahala ya, jangan macem-macem deh ya guys ya. Ini dia tahapan-tahapan sakaratul maut menurut Islam. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala sejatinya bakalan mengalami kematian. Tapi sebelum roh terpisah sama jasad, setiap manusia bakalan ngerasain yang namanya sakaratul maut. Mengutip buku Jika Esok Meninggal oleh Muhammad Ridwan, sakaratul maut adalah proses yang menyertai kematian. Ruh manusia itu tidak serta-merta dicabut dari raganya menjelang kematian. Ada proses-proses yang menegangkan dan juga menyakitkan guys. Bahkan ada juga yang berjalan sangat lama bagi mereka yang selama hidupnya banyak melakukan perilaku yang buruk. Dikatakan oleh Imam Ghazali yang dikutip dari buku Makna Kematian Menuju Kehidupan Abadi oleh Kiai Haji Muhammad Sholihin, rasa sakit tersebut menyebar ke seluruh tubuh guys. Sehingga bagi orang yang sedang sakaratul maut, ia merasa dirinya itu seperti ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadi, syaraf, persendian, akar rambut, kulit, kepala, hingga kaki. Sampai sini mau tobat? Tobat gak? Kita tobat sama-sama ya guys. Untuk mengetahui seperti apa tanda-tanda sakaratul maut yang akan dirasakan ya, ini aku udah rangkumin buat kalian lengkap dengan dalil-dalilnya. Ya kalau dirasa ada yang
tidak sahih, kalian bisa komen di bawah biar kita sama-sama belajar ya, karena ini kan kontennya konten belajar ya guys ya, dan saling mengingatkan dalam kebaikan gitu guys. Dijelaskan dalam buku yang dibuat oleh Rosidin yang berjudul Modul Fikih Ibadah, terdapat tanda-tanda sakaratul maut yang dapat diketahui. Antara lain, pertama nafasnya itu cepat dan dangkal seperti orang yang lagi berlari guys ya, jadi terengah-engah gitu ya. Suhu badan juga biasanya naik tiba-tiba, denyut jantung juga dia lebih cepat gitu ya. Kadang-kadang tapi suka, kalau kita lihat ya, suka ada monitor monitor jantung gitu ya, lebih cepat, tapi sebentar-sebentar dia itu bakalan kayak melambat gitu ya. Lalu suhu tubuh dingin diikuti frekuensi denyut nadi yang menurun. Jadi relate juga sama menurut medis ya guys ya, ada bagian tubuh yang dingin. Selanjutnya kita itu akan ngerasa resah, gelisah, dan juga keringat bercucuran guys. Setelah itu tangan berwarna kebiru-biruan dan sekujur tubuh akan mendingin, mulutnya mengeluarkan kata-kata. Kalau orang saleh itu dia akan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ya, atau zikir. Sebaliknya kalau orang yang zolim, yang banyak dosa, dia itu akan mengeluarkan kata-kata yang kotor ya, nauzubillah. Lalu kulit tubuh akan nampak pucat, tekanan darah menurun, otot rahang terlihat mengendur ya. Jadi biasanya dia tuh akan kayak turun gitu. Wajahnya itu penuh dengan kepasrahan gitu ya guys ya. Nah, itu tadi tanda-tanda sakaratul maut ya guys ya, menurut Islam ya. Buat ngelengkapinnya aku sertakan juga ada beberapa dalil sakaratul maut dari Al-Quran dan juga hadis yang menerangkan bagaimana beratnya menghadapi sakaratul maut guys, yang dihimpun dari buku Menjemput Sakaratul Maut bersama Rasulullah. Sakaratul maut akan datang kepada siapapun. Pada surat Al-Kahf ayat 19 disebutkan bahwa seseorang itu tidak akan bisa lari dan menghindari sakaratul maut. Isinya, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Asli sih, soalnya takut ya guys, masih banyak dosa gitu. Dalam ayat lainnya juga disebutkan betapa beratnya sakaratul maut hingga bisa membuat manusia itu hilang kesadaran dan juga akal, terutama bagi orang yang zalim dan juga ingkar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut: alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Sekiranya kita bisa lihat orang yang lagi sakaratul maut, segitu dahsyatnya guys ya. Itu terdapat di Quran surat Al-An'am ayat 93 ya guys ya. Kamu bisa ceki-ceki juga di situ. Selain ayat Al-Quran di atas, ada beberapa juga hadis yang menyebutkan tentang sakaratul maut ya. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, berceritalah tentang Bani Israel. Sesungguhnya pada diri dan keajaiban yang mereka alami, mereka terdapat beberapa keajaiban. Kemudian Rasulullah SAW bercerita kepada kami, pada suatu hari mereka keluar menuju sebuah kuburan. Mereka berkata, kalau kita sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah, agar mengeluarkan orang mati untuk memberitahu kita tentang bagaimana sih kematian. Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, lalu mereka melakukannya. Dan saat itulah muncul dari dalam kubur seorang laki-laki dengan rambut putih berkulit hitam dan antara kedua matanya terdapat bekas sujud. Dan kemudian dia berkata, wahai kalian, apa yang kalian inginkan dariku? Jadi dia keluar dari kuburan terus nanya, apa yang kalian mau dari aku gitu. Aku telah mati sejak 100 tahun yang lalu, sampai sekarang rasa kematian masih terasa dan belum hilang dariku. Berdoalah kepada Allah agar mengembalikan aku sebagaimana kalian. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musnadnya. Juga ya guys ya, jadi udah meninggal 100 tahun yang lalu tapi sampai sekarang itu masih terasa gitu ya. Selain itu dalam riwayat lain dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba akan merasakan kepayahan
dalam menghadapi sakaratul maut, dan sungguh sendi-sendinya akan mengucapkan salam atas bagian yang lain. Ia berkata, keselamatan atasmu, engkau berpisah dariku dan aku memisahkan diri dari kamu sampai hari kiamat. Hadis riwayat Abu Hudaibah. Kedua hadis itu benar-benar udah ngejelasin dengan gamblang hakikat kematian dan dahsyatnya sakaratul maut ya guys ya. Kalau kalian pahami kata-kata aku satu-satu ya, nanti aku kasih tulisannya biar kalian bisa sambil baca pelan-pelan gitu ya. Kalian bisa baca pelan-pelan dan juga meresapinya gitu ya. Tujuannya dari hadis-hadis tersebut agar orang-orang yang sombong itu bisa mengambil pelajaran dan menjadi sadar akan datangnya kematian. Pokoknya guys ya, teman-teman yang semua nonton video ini, kita jangan sampai terlena sama yang namanya dunia ya. Karena kematian itu benar-benar adalah sebuah akhir dari kehidupan, dan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya guys. Gimana guys? Udah deg-degan? Yang belum sholat, ayo sholat dulu. Yang belum sedekah, ayo sedekah dulu ya. Jadi kita banyak-banyakin berbuat kebaikan sebelum maut menjemput ya guys ya. Oke deh, itu aja video kali ini ya. Semoga kita bisa ngambil pelajarannya. Kita sharing-sharing sedikit aja. Kalau kalian ada hadis atau kalian ada quotes pengingat dari kematian gitu ya, atau proses-proses kematian yang lain yang belum aku share sama kalian, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share buat teman-teman kamu juga ya, biar saling mengingatkan. Gak apa-apa kalau mengingatkan kebaikan ya. Akhir kata, terima kasih kalian sudah nonton ya. Jangan kapok, nanti aku bakalan upload video lainnya ya. Ada belajar, ada cerita tokoh, ada cerita horor ya, ada juga cerita kasus-kasus pembunuhan. So guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.